Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih teman-teman untuk waktu yang sudah disediakan untuk saya. Saya mohon maaf saya tidak bisa on kamera, qadarullah mata saya agak sakit kalau lihat cahaya yang agak terang. Jadi di sekitar saya juga memang tidak terlalu terang sengaja. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bersamaan dengan silaturahim ini, bersamaan ini pula Allah jadikan kita sebagai ahlul jannah. Allah ridho kita sebagai ahlul jannah. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Amin. Ketika berbicara tentang akhir hayat yang indah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Siska, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan akhir hayat yang indah. Karena ini memang impian setiap muslimah, impian setiap muslim, impian setiap orang yang beriman. Selalu kita pernah mendengar, mungkin teman-teman sering mendengar ataupun pernah mendengar ada kalimatnya, Allahumma rzuqna bihusnil khatimah. Ya Allah, hadiahkanlah kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ini adalah wafat dalam keadaan akhir yang baik. Ya, subhanallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhirnya. Jadi, subhanallah, kita dinilai, kita punya nilai ketika dikatakan innamal a'malu bil khawatim itu, nilai kita di hadapan Allah kelak. Subhanallah, ternyata yang ujung justru yang paling yang paling dinilai oleh Allah. Karena subhanallah, dalam satu riwayat ada seseorang yang usianya 60 tahun mungkin ya, 60 tahun, di masa-masa 60 tahun itu dia melakukan amal-amal yang soleh. Tetapi subhanallah ternyata di akhir hayatnya dia mengerjakan amal-amal buruk. Sehingga ketika di akhir hayatnya dia mengerjakan amal buruk, berarti apa? Yang dinilai oleh Allah adalah amal yang terakhir dia kerjakan. Dan subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada juga satu riwayat yang disampaikan dari hadis daripada Rasulullah SAW dengan mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Apa kata Rasulullah? Ternyata ada seseorang la ya'mal bi'amali ahlul jannah. Ada seseorang, kata Rasulullah, di antara kalian, inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlul jannah, sehari-harinya dia mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah, artinya dia mengerjakan amal-amal soleh, mungkin dia sedekah, mungkin dia puasa, mungkin dia tidak pernah ketinggalan sholat, mungkin dia juga baca Quran, mungkin dia juga silaturahim, tapi ternyata subhanallah ketika itu sudah tercatat hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Subhanallah. Sehingga karena secara zahirnya terlihat dia orang yang soleh,
secara zahirnya dia melakukan amal-amalan soleh, maka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Subhanallah, sehingga subhanallah terlihat diumpamakan antara dia dengan surga itu hanya satu dhira. Subhanallah, karena sebelumnya dia melakukan amal-amal soleh. Lalu apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi ternyata syaitan mengganggu dia dan dia tidak kuat dengan godaan syaitan tersebut. Subhanallah, di akhir hayatnya dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Jadi awalnya mungkin dia usia tadi seperti yang tadi riwayat pertama disampaikan. Awalnya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ahlul jannah, berbuat amal soleh. Karena subhanallah ternyata godaan setan atau syahwat duniawi yang tidak terbendung, yang dia tidak bisa membendung juga. Padahal sebelum-sebelumnya dia melakukan amal-amal soleh karena dia terganggu oleh syahwat. Dia terganggu oleh setan sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal ahli neraka fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Tapi juga Rasulullah menggambarkan kelak, Rasulullah SAW juga menggambarkan wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi kelak pun tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang sehari-harinya, subhanallah, sehari-harinya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Tapi karena mungkin dia sering bergaul dengan orang soleh, dia sering ikut-ikut sekilas-sekilas mungkin mendengarkan nasihat-nasihat seseorang, dan subhanallah kalau sering bergaul dengan orang soleh, paling tidak akan nempel sesuatu yang soleh di dalam dirinya. Mungkin seperti itu. Karena dia walaupun dia sehari-harinya mengerjakan amalan ahli neraka, subhanallah, karena mungkin dia ternyata bergaul dengan orang soleh, dia berpikir akhirnya melakukan amal soleh, dan qadarullah saat dia melakukan amal soleh itu di akhir hayatnya, subhanallah, fayadkhulu al-jannah. Jadi kembali lagi. Kalau itu saya sampaikan, Rasulullah menggambarkan dalam hadis, ada dua orang, satu yang terbiasa di semasa hidupnya melakukan amal-amalan ahli jannah, amal-amalan surga, sampai digambarkan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai digambarkan antara dirinya dengan surga hanya satu dhira, tapi karena terganggu dengan setan, dengan syahwat dunia, di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya yang tadinya terlihat dia melakukan amal ahli surga, karena akhir hayatnya melakukan amal ahli neraka, ternyata dia menjadi penghuni neraka. Tapi ternyata ada juga orang yang semasa hidupnya mengerjakan amalan neraka, tapi karena pun subhanallah mengerjakan amal neraka, sampai jarak antara dia dengan surga dengan neraka hanya satu dhira, tapi karena dia mungkin bergaul dengan orang soleh, lalu dia tertarik dengan amal-amalan soleh, subhanallah, maka ternyata di akhir hayatnya dia mengerjakan amal soleh, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam ke dalam surga. Nah, ini kira-kira ketika ada gambaran seperti ini, ada yang awalnya seperti ahli neraka ternyata ahli surga, ada yang awalnya seperti ahli surga ternyata ahli neraka dengan amal-amalnya. Kira-kira kita mau ngambil yang mana? Apakah mau ngambil yang pertama, yang sehari-harinya mengerjakan amal ahli surga, ternyata akhir hayatnya malah mengerjakan ahli neraka, jadinya masuk neraka, atau mau yang sehari-harinya mengerjakan pekerjaan ahli neraka, tapi di akhir hayatnya mengerjakan ahli surga sehingga masuk surga? Mau yang mana kira-kira? Ingat, jangan pilih salah satu pun di antara yang dua tadi. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan Allah memanggil kita. Kita nggak tahu kapan usia kita diwafatkan. Di usia berapa? Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Berbicara tentang usia, teman-teman yang dirahmati Allah. Pada hakikatnya, usia kita di dunia, subhanallah, itu lebih pendek daripada usia kita di akhirat. Ya,
Usia dunia itu lebih pendek daripada usia di akhirat. Artinya, dengan kata lain, usia akhirat, perjalanan kita kelak ke akhirat itu lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Maka di dalam Al-Quran dikatakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya apa? Akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik wa abqa dan kekal. Seperti apakah abqa di sini? Apakah benar-benar kekal? Kekal? Ya. Bahkan punten usikum wa iya nafsi bitaqwa. Teman-teman, kalau pengen tahu seberapa lama usia akhirat itu atau kehidupan akhirat itu, kita nggak usah jauh-jauh melihat buktinya. Kita cek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau wafat di usia 63 tahun, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat antara 63 atau 62, kita ambil 63 tahun. Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Dan beliau wafat di usia di tahun 10 Hijriah. Jadi ketika Rasulullah wafat di tahun 10 Hijriah, saat itu beliau di usia 63 tahun. Subhanallah. Nah, sekarang teman-teman punten harus sedikit fokus. Sekarang kita ada di tahun 1444 Hijriah. Kita lihat. Artinya, kalau Rasulullah wafat di tahun 10 Hijriah, lalu sekarang 1444 Hijriah, artinya Rasulullah wafat sudah 1434 tahun yang lalu. Jadi boleh dikatakan usia wafat Rasulullah itu 1434 tahun, sementara usia hidup beliau Rasulullah SAW 63 tahun. Mana yang lebih banyak? Usia wafatkah atau usia hidupkah? Usia wafat. Usia wafat lebih banyak daripada usia hidup Rasulullah SAW. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Dan tahukah Bunda, teman-teman yang dirahmati Allah, punten, usia wafat Rasulullah yang sudah 1434 tahun yang lalu, subhanallah, ternyata belum satu harinya akhirat. Karena apa? Karena ternyata satu hari akhirat itu sama dengan 50.000 tahun dunia. Jadi kalau pengen tahu satu hari akhirat itu berapa lama sih? Ternyata satu hari akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Artinya kalau kita ketahui bahwa Rasulullah wafat 1434 tahun yang lalu, artinya kalau kita bandingkan dengan hari akhirat, belum satu hari akhirat, belum sempat satu hari akhirat, bahkan ya punten, mungkin belum nyampe, kalau kita umpamakan hari itu adalah pagi sampai malam, paginya pun belum selesai. 50.000 tahun loh. Ini baru 1434 tahun Rasulullah wafat. Subhanallah. Artinya apa, Bunda? Kita kelak di akhirat itu akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Panjang sekali. Rasulullah mah enak. Subhanallah. Beliau maksum. Beliau diampuni dosa-dosanya. Beliau dosanya nggak ada, tapi amalannya banyak. Nah kita apa yang banyak? Subhanallah. Kita nabi bukan. Rasul bukan. Orang soleh pun mungkin bukan, karena terlalu banyak kita kemaksiatan kita. Maka punten usikum wa iya nafsi bitaqwal. Apa yang sudah kita miliki untuk bekal kita ke akhirat, untuk perjalanan panjang kita ke akhirat kelak. Satu hari akhirat, 50.000 tahun. Rasulullah aja belum sampai seharinya, belum sampai paginya. Kalau kita ambil pagi sampai malam itu belum sampai paginya. Kita punya bekal apa? Maka punten paling tidak, subhanallah, usahakan kita, karena kita nggak punya bekal banyak, usahakan kita untuk meraih akhir hayat yang indah. Balik lagi saya sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Kenapa pengen mendapatkan akhir hayat yang indah? Karena tadi Allah mengukur seseorang, punten, mengukur seorang hamba, menilai seorang hamba itu di ujungnya. Kira-kira ada nggak, punten, teman-teman pernah ya dapat broadcast atau lihat di Instagram atau di sosmed gitu, ada seorang ustadzah yang sedang baca Yasin tiba-tiba wafat, ya kan? Nah ini subhanallah, itu beliau itu kelak akan dibangkitkan dalam keadaan meneruskan bacaan Yasinnya. Coba, dari sejak beliau wafat sampai kelak yaumul hisab, sampai kelak ya hari dibangkitkan.
berapa tahun coba? Itu bisa lebih dari sekian ratus tahun loh. Subhanallah, kalau usia dunia ini panjang. Artinya, pahala yang tercatat oleh Allah untuk ustadzah tersebut, insya Allah biidznillah, sama dengan pahala dia baca Yasin dari sejak dia wafat. Dari sejak dia wafat sampai nanti Allah bangkitkan. Maka pun teringat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya akhir hayat kita itu dinilai dengan bagaimana kita melakukan di akhir hayat kita. Tapi ingat, jangan salah, banyak juga loh orang yang yang wafat dalam keadaan sedang melakukan kemaksiatan. Banyak kan? Sangat banyak, subhanallah. Dan sama, ternyata ketika dia wafat sedang dalam keadaan melakukan kemaksiatan, maka kelak dia dibangkitkan dalam meneruskan kemaksiatannya itu. Na'udzubillah. Dan itu dia bukan hanya dibangkitkan dalam keadaan melakukan maksiat, tapi apa? Tapi dia punya pahala dari sejak dia wafat sampai kelak dibangkitkan, dia punya pahala bermaksiat. Na'udzubillah. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kita nggak punya bekal apa-apa. Kita jauh kalau pengen dikatakan sebagai mempunyai predikat orang soleh, apalagi minal muqarrabin. Paling tidak usahakan kita untuk mendapatkan akhir hayat yang indah. Sedikit ingin saya sampaikan. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW, subhanallah. Lalu begitu selesai berperang, saya lupa di perang apa, begitu selesai berperang, akhirnya para sahabat semuanya mengumpulkan jenazah-jenazah, dikumpulkan untuk apa? Untuk disolatkan dan untuk dikuburkan. Begitu ada satu yang dipisahkan oleh beberapa sahabat untuk dikuburkan, untuk disolatkan dan dikuburkan, ternyata tahu nggak? Jibril melarang Rasulullah SAW untuk menyatukan sahabat itu dengan sahabat yang lain. Kenapa? Rasulullah sampai bingung. Ketika orang itu mau disatukan dengan syuhada yang lain, Jibril melarang, jangan ya Rasulullah, jangan kau satukan orang itu dengan syuhada yang lain. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa kau larang aku untuk menguburkan dia, untuk mensolatkan jenazah dia. Bahkan kau larang untuk menyatukan dia dengan syuhada yang lain. Bukankah Jibril, dia itu berperang bersamaku Jibril. Dia itu melawan orang-orang musyrik ya Jibril. Subhanallah. Dia rela mengorbankan jiwa raganya wahai Jibril. Subhanallah. Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, dia memang ikut berperang bersamamu. Dia memang mengorbankan jiwa raganya. Tapi tahukah, wahai Rasulullah, ketika dia tadi berperang bersama para sahabat melawan orang-orang musyrik, dia terkena tusukan pedang. Dan dia tidak kuat menahan rasa sakit tusukan pedang itu. Karena dia putus asa, maka dia tusukkan pedang tersebut ke dalam dirinya sehingga dia menjadi orang yang melakukan bunuh diri. Maka engkau tidak boleh menyatukan dia bersama syuhada yang lain. Subhanallah. Ini. Padahal sebelumnya dia sudah berjihad fisabilillah niatnya awalnya kan. Tapi karena keputusasaannya dia tidak bisa menahan rasa sakit, dia bunuh diri. Ini maka hati-hati. Innamal a'malu bil khawatim. Hati-hati akhir hayat ini, punten, pekerjaan ini dilihat bagaimana akhir hayat kita melakukan satu pekerjaan. Kalau kita di akhir hayat kita melakukan amal soleh, maka akan menjadi akhir hayat yang indah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau kita melakukan pekerjaan amal-amal yang buruk, na'udzubillah, maka tercatat sebagai orang yang mempunyai akhir hayat yang buruk atau dikatakan su'ul khatimah. Lalu bagaimana kira-kira kalau kita menginginkan akhir hayat yang indah? Apa ikhtiar kita kira-kira supaya Allah catat sebagai seorang hamba yang memiliki akhir hayat yang indah atau memiliki predikat husnul khatimah?
Insya Allah ini bisa kita ikhtiarkan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita menginginkan akhir hayat yang indah, menginginkan kehidupan punten akhir hayat husnul khatimah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah sidqun niyah wal ikhlas lillahi ta'ala. Yang pertama kita harus mempunyai niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Niat yang ikhlas lillahi ta'ala, niat yang jujur. Jadi sidqun niyah wal ikhlas lillahi ta'ala. Bukan hanya ikhlas, tapi sidqun niyah, niat yang jujur. Niat yang jujur ingin mendapatkan akhir hayat yang indah. Niat yang jujur ingin mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Benar-benar harus jujur niatnya. Kenapa? Karena niat ini kan kayak GPS. Niat ini kayak GPS. Kemanapun niat itu mengarahkan, maka kita akan mengikuti GPS tersebut. Ya, subhanallah. Maka punten, yang pertama adalah harus punya niat yang jujur dan ikhlas lillahi ta'ala. Maksudnya apa niat yang jujur? Jangan sampai niat ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, ingin mendapatkan akhir hayat yang indah, tapi kelakuannya nggak seperti apa yang dia inginkan. Jadi punten, cita-cita apa? Cita-cita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kelakuannya tidak menunjukkan kepada wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka dikatakan itu bukan dengan dikatakan niat yang jujur. Jadi niat di sini bukan hanya niat lillahi ta'ala, bukan hanya niat ikhlas, tapi niat yang jujur. Apa yang dia niatkan disesuaikan dengan apa yang dia kerjakan. Ya, subhanallah. Karena ini sangat penting sekali niat jujur ini. Satu saat punten di zaman Rasulullah SAW, ketika selesai perang Khaybar, ya Rasulullah saat selesai perang Khaybar, tiba-tiba ada seorang Yahudi datang menemui Rasulullah, dan saat itu ketika Yahudi datang menemui Rasulullah saat itu sedang membagikan ghanimah. Jadi selesai perang Khaybar, Rasulullah sedang membagikan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Subhanallah, tiba-tiba ada datang Yahudi. Yahudi itu nyari Rasulullah, ya Ainal Muhammad katanya. Ainal Muhammad, kemana Muhammad? Yang mana yang namanya Muhammad? Yang mana namanya Muhammad? Subhanallah, ini saya sampaikan kenapa orang itu, si Yahudi itu nyari-nyari mana, nggak kenal sama yang namanya Rasulullah SAW. Karena punten Rasulullah dibandingkan dengan para sahabat yang lain itu tidak ada bedanya. Artinya pakaian beliau sama dengan pakaian pakaian para sahabat. Jadi tidak tidak menunjukkan bahwa beliau ada seorang nabi, beliau ada seorang rasul. Yang beliau dari tampilan yang beliau tunjukkan adalah dari akhlaknya. Sehingga Yahudi bingung, aina Muhammad, padahal Rasulullah itu tidak jauh dari orang Yahudi tadi. Lalu orang Yahudi Rasulullah mengatakan ana Muhammad. Subhanallah. Lalu orang Yahudi mengatakan, anta Muhammad, apakah engkau Muhammad yang mengaku nabi? Apa jawab Rasul? Ya, aku Muhammad yang mengaku nabi, dan memang aku nabi. Subhanallah. Lalu punten, Yahudi itu mengatakan, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Begitu orang Yahudi itu masuk Islam, karena tadi Rasulullah lagi membagikan harta rampasan perang, selesai orang Yahudi itu masuk Islam, langsung Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Tahu teman-teman apa yang dikatakan Yahudi ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang? Orang Yahudi tadi yang baru masuk Islam, itu dia sudah masuk orang Islam ya. Orang itu berbicara kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan kau anggap aku masuk Islam ini karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Demi Allah, aku masuk Islam bukan ingin mendapatkan harta rampasan perang. Lalu Rasulullah bertanya, kalau begitu, memang kamu kenapa pengen masuk Islam? Aku ingin masuk Islam karena aku ingin mati syahid, dan mati syahidnya ini tepat di leherku. Dan dia tunjukkan di lehernya. Dia ingin mati syahid tepat di leherku. Subhanallah. Rasulullah hanya tersenyum, tidak menjawab apa-apa. Lalu setelah orang itu mengatakan bahwa dia masuk Islam karena ingin wafat syahid tepat di lehernya, dia berangkat pergi. Rasulullah pun tersenyum dan para sahabat bertanya,
ya Rasulullah, emang benar itu orang Yahudi benar-benar masuk Islam karena pengen mati syahid di lehernya? Apa kata Rasulullah? In sadaqani tahu sadaqahullah. Kalau emang dia benar niatnya, jujur niatnya, maka Allah akan buktikan niatnya. Subhanallah. Ternyata teman-teman, tidak lama setelah orang Yahudi itu pergi, orang Islam tadi ya yang sudah masuk Yahudi masuk Islam, pergi, tiba-tiba ada faudah, ada huru-hara, ada keributan di sekitar Rasulullah dan para sahabat. Ternyata huru-hara itu ada, punten ya, boleh dikatakan huru-hara itu terjadi karena ada orang Yahudi yang masuk ke daerah orang Muslim. Masuk ke daerah orang Muslim seakan-akan ingin mengacak-ngacak daerah orang Muslim. Ribut semuanya, para sahabat pun sibuk mengendalikan orang Yahudi, tapi ternyata itu nggak lama terjadi, hanya beberapa saat saja. Setelah beberapa saat selesai, kembali tenang, Rasulullah nanya, gimana ini, ada apa? Ada apa? Kata Rasulullah. Lalu para sahabat mengatakan, enggak ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, aman. Terus tadi ngapain? Ada apa tadi? Iya, tadi orang Yahudi cuman ngecek ombak doang. Kita lagi siap apa enggak? Kata para sahabat. Lalu Rasulullah, oh, cuma ngecek doang? Iya. Gimana? Ada korban nggak? Kata Rasulullah. Nggak ada, aman ya Rasulullah, nggak ada korban. Alhamdulillah nggak ada korban. Tiba-tiba orang nongol satu. Ada deh satu tuh, tapi kita nggak kenal. Kayaknya orang lewat deh, salah sasaran. Kenapa? Ada orang yang terkena ini, yang mati katanya ya. Tapi kita nggak kenal. Kayaknya bukan orang kita. Siapa? Kata Rasulullah. Coba bawa ke sini, kata Rasulullah. Begitu dibawa oleh sahabatnya, ternyata orang itu adalah orang yang tadi masuk Islam, ya subhanallah. Orang yang tadi masuk Islam yang punten ingin wafat syahid. Dan tahukah di mana dia wafat syahidnya? Tepat dia meninggal, tepat ada panah di lehernya. Nih, ini terbukti. In shadaqan niyatahu shadaqahullah. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang pertama harus dilakukan, ingin mendapatkan akhir hayat yang indah, yang pertama harus dilakukan adalah apa? Punya niat yang jujur. Bukan cuma punya niat yang ikhlas, tapi punya niat yang jujur. Karena ketika kita mempunyai niat yang jujur, maka Allah akan arahkan kejujuran niat kita. Itu subhanallah, teman-teman ya, Allah. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan predikat wafat husnul khatimah atau mendapatkan akhir hayat yang indah? Mulazamatul abdu li-ta'ah lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah, untuk senantiasa mulazamatul abdu, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi balik lagi, kita nggak tahu kapan Allah panggil, kita nggak tahu kapan kita diwafatkan. Maka karena kita nggak tahu, kita nggak dikasih notifikasi misalnya, hati-hati ya, hari ini, tahun ini, tanggal sekian engkau diwafatkan. Nggak ada notifnya. Nggak kayak WA, nggak kayak DM ada notifnya, kita nggak ada. Nggak ada notif kapan kita mau diwafatkan, nggak ada. Maka apa? Senantiasa melakukan amal-amal soleh. Karena kita nggak tahu kapan kita wafat. Ya, subhanallah. Maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwa. Jangan sampai, na'udzubillah, jangan sampai ada orang di antara kita yang Allah wafatkan dalam keadaan sedang melakukan amal buruk. Balik lagi, kalau kita wafat dalam keadaan melakukan amal soleh, maka kelak kita dibangkitkan dalam keadaan sedang meneruskan amal soleh tersebut. Dan bukan cuma itu, subhanallah, kita akan kita akan punya pahala dari sejak wafat sampai kelak dibangkitkan. Pahalanya apa? Pahala mengerjakan amal soleh tersebut. Dan punten, jauhi segala kemaksiatan. Usikum wa iya nafsi bittaqwa.
Sulit nggak sih mendapatkan akhir hayat yang indah? Enggak. Asal kita mau tadi jujur dalam berniat dan ikhlas. Lalu senantiasa berusaha mengerjakan amal-amal soleh dan menjauhi larangan Allah. Lalu selanjutnya, subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Harus kita lakukan agar mendapatkan akhir hayat yang indah adalah apa? Ingin mendapatkan akhir hayat yang indah adalah perbanyak doa, minta sama Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Minta sama Allah untuk mendapatkan akhir hayat yang indah. Maka doanya apa? Tapi doanya pun kembali lagi doanya dengan jujur. Doa bisidqi, doa dengan jujur. Doa dengan jujur itu tadi sama seperti halnya niat. Ini udah niat minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ingin mendapatkan akhir hayat yang indah, tapi kelakuannya nggak mencerminkan akan mendapatkan akhir hayat yang indah. Doanya sudah minta doa husnul khotimah, tapi akhlaknya tidak mencerminkan wafat husnul khotimah, nggak bakal dapat. Jadi jangan pengen kayak hadis Rasulullah yang tadi, sesungguhnya ada orang yang mengerjakan amal neraka, sehingga antara dia dengan surga hanya 1 diro. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia mengerjakan amal ahli surga, lalu dia wafat, maka dia masuk surga. Iya, kalau begitu. Kalau ternyata ketika seseorang melakukan amal-amal ahli neraka, dia nggak sempat tobat, dia nggak sempat mengerjakan amal soleh, yang dia dapat apa? Yang dia dapat na'udzubillah neraka. Maka punten, untuk ikhtitam, akhir hayat yang indah itu akan bisa kita dapatkan. Satu, dengan cara apa? Dengan cara sidqun niyah lillahi ta'ala. Niat yang jujur lillahi ta'ala. Jangan sampai niatnya punten tidak sesuai dengan amal-amalannya. Lalu yang kedua, perbanyak amal-amalan soleh. Biasakan melakukan amal soleh dan jauhi larangan-larangan Allah. Karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Lalu selanjutnya apa? Perbanyak doa, minta sama Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka ada doanya apa coba? Allahumma rizukna bihusnil khatimah. Allahumma rizukna bihusnil khatimah. Atau kalau untuk sendiri, silahkan baca Allahumma rizukni bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Umi atas tadi tausiahnya ya. Insya Allah itu jadi pengingat untuk kita juga gitu, bahwa untuk menuju ke husnul khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah itu ya berat gitu, nggak semudah tadi mungkin kalau Umi sampaikan tadi tuh niat ya, pertama niat yang ikhlas, niat yang jujur gitu, terus kemudian mengerjakan amal soleh, jauhi larangannya, selalu berdoa minta husnul khotimah, tapi dalam prakteknya kan itu banyak sekali kita mungkin godaannya ya, jadi mungkin ujiannya itu, tapi untuk itulah akhir yang indah yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para jamaah kajian muslimah yang ada di sini, kami persilahkan, masih ada waktu sekitar 20 menit. Apabila ada yang ingin ditanyakan ke Umi, kami persilahkan. Tadi di chat coba saya cek. Oh, ini sudah ada satu pertanyaan. Saya sampaikan ini Umi. Ada pertanyaan ya, Ustazah, saya pernah mendengar bahwa perbuatan baik dan dosa dihisap dan diberikan balasan walaupun sekecil zarah. Apakah perbuatan baik dan dosa ini akan tertutupi dengan amalan saat akhir hayat? Nah, mohon jawabannya Ustazah. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada perkataan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kamakola dengan mengatakan sesungguhnya amal-amalan baik akan menghapus amal-amal buruk kita.
Atau juga bisa dikatakan sesungguhnya amal-amal baik kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini memang punten, kelak itu memang akan dihisap. Walaupun kita sudah punten ya, kita sudah melakukan amal buruk, lalu kita tutup dengan amal soleh, melakukan amal buruk lagi, lakukan lagi amal soleh, tertutup lagi. Punten, ada beberapa pendapat mengatakan, iya memang ada hadis yang mengatakan amal buruk kita akan terhapus dengan amal soleh kita, tapi kelak tetap akan Allah tampakkan bahwa nih kamu dulu pernah melakukan ini, tapi karena kamu melakukan amal soleh, maka aku hapus amal soleh. Itu di dalam riwayat seperti itu. Jadi, maka punten usikum wa iya nafsi bitaqullah. Itulah kenapa tadi saya sampaikan. Untuk senantiasa melakukan amal soleh, karena setiap amal-amalan buruk kita itu akan terhapus. Setiap dosa-dosa kita itu akan terhapus dengan amal soleh. Dan punten usikum wa iya nafsi bitaqullah, berbicara tentang bagaimana Allah menghapus dosa-dosa kita, itu Allah punya beberapa cara. Yang pertama, Allah hapus dosa-dosa seorang hamba ketika hamba itu bertaubat. Jadi, sebanyak apapun orang itu mempunyai dosa, sebesar apapun orang itu mempunyai dosa, kalau dia taubati, maka Allah akan hapus dosa tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara Allah menghapus dosa-dosa seorang hamba adalah punten, dengan cara Allah berikan ujian. Ketika seseorang mempunyai dosa, lalu ternyata Allah berikan ujian, lalu orang itu ikhlas menerima ujian tersebut, maka subhanallah, Allah hapus dosa-dosa orang tersebut karena dia ikhlas menerima ujian dari Allah. Jadi cara Allah menghapus dosa itu yang kedua adalah dengan Allah berikan ujian. Yang ketiga, cara Allah menghapus dosa seseorang itu adalah dengan amal-amal yang soleh. Jadi ketika dia punya dosa, lalu dia mengerjakan amal soleh, Allah hapus dosanya. Dia ngerjain dosa lagi, dia kerjain amal soleh, Allah hapus lagi dosanya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Allah hapuskan dosa seseorang dengan cara Allah cuci dulu dia di neraka. Maka pun kita tinggal pilih. Kita mau ngerjain apa? Kita mau dengan cara apa dihapus dosanya oleh Allah. Maka pun yang paling mudah adalah silahkan perbanyak usikum wa iya nafsi bitaqwallah, perbanyak amal soleh supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Umi, tadi kan Umi sampaikan baru aja kalau kita masih ada dosa gitu tadi ya, kita tadi dibersihkan dulu tadi ya, mampir dulu tuh ke neraka. Ya, Nah, itu kalau dia belum bertobat, Mbak. Kalau di satu, makanya tadi saya sampaikan, kalau tadi Allah menghapus dosa seseorang, satu dengan cara dia bertobat. Kalau dia sudah bertobat di dunia, maka Allah tidak akan cuci dosa dia di neraka. Atau Allah berikan ujian. Kalau dia sabar dalam menghadapi ujian, Allah hapus dosanya sehingga dia tidak akan tercuci di neraka di akhirat. Atau dia kerjakan kebaikan. Kalau dia sudah mengerjakan kebaikan, setiap dosa dihapus dengan kebaikan, maka insya Allah kalau dia terus melakukan kebaikan, Allah pun tidak akan mencuci dia di neraka. Itu Mbak. Jadi kalau dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, kemudian juga dia beramal soleh, dia juga menerima ujian yang telah Allah berikan, maka usikum wa iya nafsi bittaqwa, insya Allah biidznillah, selama dia sebelum wafatnya tidak bermaksiat, selama wafatnya dia dalam keadaan husnul khotimah, maka insya Allah biidznillah dia tidak akan dicuci di neraka. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik Umi. Kami persilahkan kepada jemaah yang lainnya apabila ada yang ingin ditanyakan ya. Waktu kita masih banyak ya, masih ada sekitar 15 menit lagi. Masih belum ada yang masuk soalnya ini di chatroom. Sudah mantap semuanya. Ada nih Ustazah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika berkorban nyawa untuk menyelamatkan orang lain? Seperti yang dulu pernah kejadian ketika ada Gunung Merapi meletus ya, ada anak yang ditemukan meninggal dalam kondisi memeluk ibunya. Nah, itu bagaimana jika kita berkorban nyawa untuk menyelamatkan orang lain? Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat dia memang untuk menyelamatkan seseorang, maka insya Allah biidznillah dia dalam keadaan syahid. Tapi kalau sedikit saja ada niat, punten, maaf, ingin wafat bersama orang yang dia selamatkan, maka na'udzubillah, dia termasuk ke dalam orang yang punya niat untuk bunuh diri. Jadi kalau niatnya saya ingin menyelamatkan, itu sama dengan jihad, ya, sama dengan jihad, karena dia tidak ada niat untuk ingin wafat bersama dia. Bisa dipahami nggak, Mbak? Tapi kalau dia niat, saya daripada dia mati, mendingan saya ikutan mati sama dia, itu sama dengan niat untuk bunuh diri. Maka punten, bahaya bunuh diri itu, na'udzubillah, subhanallah, itu sama dengan dosanya dosa putus asa. Dan orang yang punten, na'udzubillah, orang yang bunuh diri itu sudah langsung dia punya apa ya, boleh dikatakan na'udzubillah, punya fast track gitu ya, boleh dikatakan na'udzubillah, punya fast track menuju kemurkaan Allah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi beda ya, beda niat walaupun sama-sama pada akhirnya kita sama. Betul. Tadi ya, yang itu mati tapi niat beda aja, udah Betul. beda di akhirnya ya. Betul, makanya benar-benar niat itu sangat penting sekali. Jadi sedikit saja niat kita berbuah, maka itu yang akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ada lagi jamaah yang ingin ditanyakan? Ustazah, sambil menunggu dari jamaah ya, saya ingin bertanya ini, tapi mungkin ya nggak tahu nih apakah emang benar atau itu tidak ya. Kan kalau orang yang meninggal itu bisa dibilang itu husnul khotimah, itu katanya ada Gimana? tanda-tandanya. Kalau orang yang pada saat meninggalnya itu dikatakan husnul khotimah, itu secara fisik tuh katanya ada tanda-tandanya gitu. Misalnya berkeringat, atau wajahnya itu bersih, tersenyum, atau apa, pokoknya itu yang tanda-tanda secara fisik itu sebenarnya apa iya apa enggak sih, Ustazah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tanda Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika dilihat orang itu, oh ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, emang ada tanda-tandanya. Salah satunya adalah di dahinya ada keringat, ya, tapi bukan keringat yang kayak habis olahraga, Mbak. Ya, jadi satu, kalau ada orang yang wafat di dahinya dalam keadaan keringat, bukan kayak keringat habis olahraga kayak diguyur gitu, bukan seperti itu, tapi sedikit di dahinya. Itu salah satu tanda bahwa dia diwafatkan dalam husnul khotimah. Kemudian juga tanda wafat dia husnul khotimah, di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul. Kemudian tanda husnul khotimah juga dia diwafatkan di malam Jumat atau di hari Jumat. Itu atau juga salah satu tanda husnul khotimah juga adalah seorang yang wafat di jalan Allah. Wafat di jalan Allah ini syahid, ya. Orang yang mati syahid itu husnul khotimah. Orang yang mati syahid ini bukan hanya harus perang harus berperang bersimpah darah, bukan. Orang yang mati syahid itu yang termasuk ke dalam syahid pun orang yang melahirkan itu syahid. Kalau ada orang yang wafat dalam keadaan melahirkan, maka dikatakan syahid. Ataupun juga ada keterangan kita sampaikan yang termasuk ke dalam syahid, dikatakan asyuhada khamsah. Orang yang wafat dalam keadaan mati itu, orang yang wafat dalam keadaan syahid itu ada 5. Asyuhada khamsatun. Orang yang wafat dalam keadaan syahid itu ada 5. Dikatakan al-mab'un, al-mabtun, al-gharqu, wasahibul hadmi, wasyahid fi sabilillah. Itu ada satu hadis sebagian bahwa orang yang wafat syahid itu ada 5, sebagian nih, walaupun masih ada. 1, al-mad'un, orang yang wafat karena taun, karena wabah, ya, karena wabah. Seperti yang beberapa tahun yang lalu ada wabah corona. Siapapun orang muslim yang wafat dalam keadaan sakit kena wabah corona tadi, asal dia ikhlas menjalaninya saat dia sakit, maka dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Syahid dan wafat husnul khatimah. Kemudian orang yang wafat dalam keadaan punya penyakit di perut. Apapun sakit perutnya. Kalau sampai dia wafat, maka dikatakan syahid, dan itu husnul khatimah. Lalu juga kalau ada orang yang wafat dalam keadaan tenggelam, maka dia wafat dalam keadaan syahid, dan itu dikatakan husnul khatimah. Bahkan
Tentu yang berperang di jalan Allah pun syahid. Apalagi pun ketika bukan hanya itu, ternyata orang yang sedang mencari nafkah, seorang ayah, seorang suami mencari nafkah, itu dikatakan sedang berada di jalan Allah, sedang jihad fisabilillah. Seandainya ada seorang suami, ada seorang ayah wafat dalam keadaan sedang mencari nafkah, maka dikatakan syahid, dan itu pun husnul khatimah. Subhanallah. Dan bukan cuma itu, yang dikatakan syahid itu siapa? Seorang yang pencari ilmu. Seandainya ada anak yang lagi merantau di negeri orang atau merantau di daerah orang lain, sementara dia merantau karena sedang belajar, lalu dia wafat saat dia belajar, subhanallah. Karena merantaunya dia untuk belajar, maka wafatnya itu dalam keadaan syahid dan boleh dikatakan sebagai wafat husnul khatimah, ya. Jadi banyak sekali tanda-tanda seseorang wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya tadi yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Oke, baik. Umi, tadi itu kalau husnul khotimah itu artinya tuh tidak dihisab atau langsung masuk surga atau diampuni dosa-dosanya? Umi, Ya. kalau dibilang husnul khotimah itu bagaimana pengertiannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap dihisab terlebih dahulu, tapi dia punya voucher. Jadi dia punya voucher, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, artinya tadi yang saya sampaikan gambarannya husnul khotimah itu dia punya amalan yang baik ketika dia wafat, sampai dia tercatat punya amalan yang baik sampai kelak ketika dia dibangkitkan. Balik lagi saya sampaikan, 1 hari di dunia, di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Artinya dia punya pahala yang banyak. Kalau dia sudah punya pahala yang banyak, bisa jadi pahala yang banyak tadi karena dia wafat dalam keadaan mengerjakan amal soleh, bisa jadi semua amal buruknya terhapus dengan pahala yang tadi, pahala karena dia diwafatkan dalam keadaan yang baik. Tetap dihisab, tetap ditanyakan oleh Allah, ya. Artinya gini loh, dihisab tuh dimintakan pertanggungjawaban, bahkan juga diperlihatkan dulu sama Allah, dulu kamu pernah melakukan ini loh, tapi karena kamu akhir hayatmu wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka aku hapus dosa-dosamu, yang ada tinggal amal baikmu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah semua yang wafat husnul khotimah masuk surga, insya Allah biidznillah masuk surga. Tapi kalau pertanyaannya apakah dihisab dulu, tetap dihisab. Tapi dihisab di sini bukan untuk diapa-apakan, tapi untuk boleh dikatakan di riwayat lain dikatakan bahwa ini untuk membuktikan kegagahan Allah, ini untuk membuktikan kekuasaan Allah, bahwa Allah Maha mengetahui atas apa yang dikerjakan oleh hambanya, seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik, mengerti Ustazah, jelas. Baik, untuk yang lainnya masih kami tunggu nih, masih ada sedikit lagi kesempatan ini, mumpung ada Umi dari jamaah, ada yang masih ingin ditanyakan? Mbak Sika, izin boleh open mic? Silakan. Oke. Mau nanya Umi. Ya, suara saya jelaskan ya sebelumnya. Jelas, alhamdulillah. Jelas. Oh iya, alhamdulillah. Jadi gini tadi kan memang tergantung niat ya gitu kan. Kita dalam mengerjakan sesuatu tuh biasanya kalau lagi semangat tuh niatnya benar-benar kuat gitu ya Umi, dari awal sampai akhir. Betul. Cuman kadang-kadang kan di tengah-tengah tuh suka ada rasa futur atau malas atau tergoda dengan yang lain gitu. Jadi kayaknya niatnya tuh suka agak mundur, jadi berubah gitu. Itu gimana ya cara untuk pasti merasa, duh saya bersalah nih, saya berdosa, tapi gimana ya caranya? Apakah saya harus mengulangi lagi atau bagaimana gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk senantiasa melakukan tajdidun niyah, memperbaharui niat baik. Ya. Tajdidu hasanatun niyah, memperbaharui niat baik. Jadi ketika sudah merasa sadar, ya, merasa bahwa kok begini, langsung ya Allah aku niatkan untuk begini dan begini. Itu selalu memperbaharui. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, untuk senantiasa perbanyak istighfar. Ya, untuk senantiasa berbanyak istighfar. Kenapa? Karena yang menghalangi seseorang untuk melakukan amal soleh itu adalah dosa. Dan dosa itu akan terhapus dengan bertaubat. Tapi punten,
tidak semua dosa kita sadari kan? Maka karena ada dosa yang tidak kita sadari, maka dihapusnya dengan perbanyak istighfar. Yang harus kita ingat bahwa ada perbedaan antara istighfar dengan taubat. Apa beda istighfar dengan taubat? Kalau taubat itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba ketika dia sadar bahwa dia melakukan kemaksiatan, maka dia segera bertaubat. Dengan lisan mengatakan, ya Allah aku taubat kepadamu. Tapi di dalamnya bukan ada istighfar. Tapi kalau istighfar itu bukan menjadi syarat seseorang harus sadar dulu dia ngerjain dosa, baru dia istighfar, bukan. Justru istighfar ini Allah berikan fadilah istighfar atau keutamaan istighfar atau fungsi istighfar itu untuk apa? Untuk kita sebagai seorang hamba yang sering melakukan dosa, yang mana dosa itu kadang-kadang kita nggak sadari. Atau mungkin pun kadang-kadang kita sadar tapi lupa kita taubati. Maka perbanyak istighfar karena apa? Amal baik yang kita lakukan itu terhalang dengan dosa-dosa kita. Dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka pun kan dosa ini bagaikan ini loh, bagaikan sampah yang menghalangi aliran sungai. Bisa dibayangkan, kalau aliran sungai itu tertutup dengan satu sampah, dua sampah, tiga sampah, empat sampah, sampai menggunung, maka aliran sungai itu tidak akan lancar. Maka punten usikum wa nafsi bittaqwa, supaya kita senantiasa bisa meluruskan niat kita, senantiasa istiqomah untuk melakukan amal soleh, maka perbanyak istighfar. Lalu selanjutnya, salah satu cara juga supaya kita tetap berada dalam niat yang saleh, istiqomah melakukan amal saleh juga, apa? Jaga wudhu kita. Karena punten usikum wa nafsi bittaqwallah, syaitan itu tidak suka dengan orang yang senantiasa menjaga wudhu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sekiranya tidak ada, mungkin Umi bisa menutup kajian ini ya dengan doa ya. Insya Allah kita semua diberikan kemudahan, selalu di jalan Allah, selalu ditetapkan iman dan niat kita untuk nantinya kita bisa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rzuqna husnil khatimah. Allahumma rzuqna husnil khatimah. Allahumma rzuqna husnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, biarkanlah kami di akhir hayat kami melakukan amal-amal saleh. Ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kami di akhir hayat kami melakukan amal-amal buruk yang Kau murkai. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana,
wafatkanlah dia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, satukanlah mereka bersama orang-orang yang mereka cintai di jannah-Mu ya Rabbana. Pertemukanlah siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, pertemukanlah kelak bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, jadikanlah keturunan-keturunannya, keturunan yang saleh dan salihah, sukses dunia akhirat. Akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sampai kita di penghujung kajian ini. Mari terima kasih Umi ya atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua bersemangat ya untuk Amin. apa namanya tadi tuh menuju akhir hayat yang indah. Mohon Amin. maaf kami atas nama Panitia Kajian Muslimah apabila dalam pelaksanaan kajian ini masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangan, kami semuanya mohon maaf, dan marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekas sehat Umi. Amin, amin. Terima kasih Mbak. Ya, Jazakillah. untuk teman-teman kajian muslimah semuanya, terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa di kajian muslimah berikutnya. Oh ya, untuk apa namanya materi kajian muslimah sebelum-sebelumnya ya bisa dilihat di YouTube kami atau di Telegram maupun di Instagram Kamus Atskiyah. Begitu juga untuk Umi ya, bisa kita follow juga Instagram Umi Maki di Umi Maki Mulki Miski. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya pamit ya Mbak. Ya, kami juga